Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Laporan orientasi P3K Rencana Aksi Perubahan dibuat oleh Diani Kusumaningsi dengan NIP 19760619 2025-2120002. Jabatan Penata Layanan Operasional Angkatan 6. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Strategi Komunikasi Publik dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Daerah. Bab 1, Pendahuluan. Bab 2, Nilai dan Etika Pemerintah Kabupaten Cirebon. Bab 3, Nilai dan Etika Organisasi Perangkat Daerah. Bab 4, Rencana Hasil Kerja. Bab 5, Penutup. 1. Pendahuluan. Latar belakang. 1. Urgensi orientasi P3K dalam reformasi birokrasi. Pelaksanaan orientasi didorong oleh kebutuhan transformasi birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat luas di Kabupaten Cirebon. 2. Pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang fleksibel. P3K hadir sebagai solusi untuk mengisi kekosongan tenaga ahli dengan kualifikasi khusus dan keterampilan tinggi yang memberikan fleksibilitas lebih dalam mengelola sumber daya manusia dibandingkan skema PNS. 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik di era digital. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi keharusan untuk mengatasi kendala manual seperti human error, sehingga tercipta layanan publik yang cepat, akurat, transparan, dan berbasis data real-time. 4. Implementasi nilai dasar ASN berakhlak. Orientasi ini bertujuan membekali pegawai agar mampu menginternalisasi nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan regulasi terbaru. Maksud dan tujuan. 1. Memberikan pembekalan kompetensi profesional kepada P3K. Memastikan setiap pegawai memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas jabatan, terutama dalam mendukung strategi komunikasi publik guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak daerah. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dan peran ASN. Bertujuan memperkuat pemahaman P3K mengenai tugas, fungsi, dan peran strategis ASN dalam pelayanan publik serta mendorong internalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari. 3. Mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah atau PAD, mengembangkan keterampilan P3K dalam menyusun komunikasi publik yang efektif dan inovatif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang secara langsung berkontribusi pada optimalisasi penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Waktu dan tempat. Periode pelaksanaan orientasi ini. Kegiatan orientasi bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon dijadwalkan terlaksana pada tahun 2026 dengan rentan pada tanggal 25 Mei sampai 30 Juni 2026. Lokasi dan unit kerja. Pelaksanaan kegiatan bertempat di satuan kerja masing-masing peserta, yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon guna memastikan relevansi materi dengan tugas pokok dan fungsi di instansi tempat peserta bertugas. Metode pembelajaran yang digunakan. Orientasi ini menggunakan metode blended learning yang mengkombinasikan pembelajaran sinkronus melalui media Google Meet serta pembelajaran asinkronus melalui platform Google Classroom untuk efektivitas transfer pengetahuan. Kondisi pelaksanaan kegiatan. Seluruh rangkaian orientasi bagi ASN P3K di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaporkan berjalan dengan lancar, tertib,
serta berhasil memenuhi seluruh target kompetensi yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. 2. Nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon, terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman, beriman. Misi Kabupaten Cirebon 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Struktur organisasi tata kerja. Kedudukan organisasi perangkat daerah. Struktur organisasi disusun berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2023 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan. 3. Nilai dan etika organisasi perangkat daerah. Rencana strategis Bapenda. 1. Menetapkan landasan operasional 5 tahunan. Rencana strategis ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi seluruh aparatur Bapenda dalam menyelenggarakan administrasi perpajakan yang profesional. Strategi ini dirancang untuk memastikan pengelolaan pajak daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mendukung pembangunan. Kedua, mewujudkan sinergi pembangunan daerah. Renstra menyelaras visi dan misi Bupati Cirebon di dalam rencana tindak operasional yang terukur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu guna mencapai optimal dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di masa mendatang. 3. Mengadaptasi dinamika kebijakan strategis. Perencanaan ini menekankan pada kemampuan organisasi dalam merespon kekuatan eksternal dan dampak masa depan dari setiap keputusan saat ini. Fokus utamanya adalah memberikan arahan strategis yang berimplikasi jangka panjang bagi kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi Bapenda. 1. Kepemimpinan dan sekretariat. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi sekretariat. Bagian sekretariat ini memiliki peran krusial dalam mengkoordinasikan subbagian umum dan kepegawaian serta membina kelompok jabatan fungsional di lingkungan internal. 2. Bidang perencanaan dan pengembangan. Struktur organisasi mencakup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan yang fokus pada strategi daerah. Bidang ini membawahi sub-bidang pengembangan potensi pendapatan serta sub-bidang data dan informasi untuk memastikan akurasi basis data perpajakan. 3. Bidang operasional dan penetapan. Terdapat bidang pengelolaan pajak daerah yang secara teknis menangani penetapan nilai pajak. Bidang ini terbagi menjadi sub-bidang penilaian dan penetapan PBB P2 dan BPHTB serta sub-bidang penilaian dan penetapan pajak daerah lainnya. 4. Bidang pengendalian dan evaluasi. Struktur ini diperkuat oleh bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan yang bertugas melakukan pengawasan lapangan. Fokus utamanya mencakup sub-bidang penagihan dan sub-bidang pemeriksaan guna menjamin kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir tunggakan pendapatan. 5. Unit Pelaksana Teknis atau UPT.
Operasional di lapangan didukung oleh unit pelaksana teknis yang tersebar di berbagai wilayah geografis, mencakup UPT Pajak Wilayah Barat, Wilayah Tengah, dan Wilayah Timur, yang berfungsi mendekatkan layanan perpajakan langsung kepada masyarakat daerah. Struktur organisasi tata kerja. Unsur pelaksana teknik kewilayahan. Struktur organisasi ini cukup mencakup unit pelaksana teknis atau UPT pajak daerah yang terbagi menjadi wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur guna mendekatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat di berbagai wilayah kabupaten. Peran kelompok fungsional. Di setiap bidang dan sekretariat terdapat kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan fungsi spesifik sesuai dengan keahliannya guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah dan profesionalisme birokrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi tata kerja. 1. Kepala badan. 2. Sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian. 2. Kelompok jabatan fungsional. 3. Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan membawahi. 4. Subbidang pengembangan potensi pendapatan. 2. Subbidang data informasi. 3. Kelompok jabatan fungsional. 4. Bidang pengelolaan pajak daerah membawahi subbidang penilaian dan penetapan PBB, P2 dan BPHTB. 2. Subbidang penilaian dan penetapan pajak daerah lainnya. 3. Kelompok jabatan fungsional. 5. Bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan membawahi 1. Subbidang penagihan. 2. Subbidang pemeriksaan. 3. Kelompok jabatan fungsional. 6. Unit pelaksana teknis atau UPT pajak daerah terdiri dari 1. UPT pajak wilayah barat. 2. UPT pajak wilayah tengah. 3. UPT pajak wilayah timur. 7. Kelompok jabatan fungsional. Bagian struktur organisasi badan dapat dilihat. Manajemen dan penilaian kinerja P3K. Prosedur manajemen kepegawaian P3K. Pelaksanaan manajemen P3K di Kabupaten Cirebon meliputi tahapan penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, sehingga pemberian penghargaan dan disiplin sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018. Tujuan dan objektivitas penilaian kinerja. Penilaian dilakukan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, serta manfaat yang dicapai pada tingkat individu maupun unit organisasi. Manajemen dan penilaian kinerja P3K. Parameter dan metode evaluasi. Penilaian kinerja P3K dilaksanakan secara terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan di bawah kemenangan instansi masing-masing, serta dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat maupun bawahan untuk hasil yang komprehensif. Konsekuensi dan pemanfaatan hasil penilaian. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pembagian kompetensi, di mana P3K yang tidak mencapai target kinerja yang disepakati dapat diberhentikan dari jabatannya. Tugas pokok dan fungsi P3K. 1. Melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan. P3K bertugas menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan profesionalisme tinggi serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas guna mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Berperan dalam perencanaan dan pengawasan.
Sebagai aparatur sipil, P3K berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas tugas umum pemerintahan yang harus bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, serta terbebas dari intervensi politik. Tugas pokok dan fungsi P3K: melaksanakan operasional layanan administrasi. Jabatan Penata Layanan Operasional memiliki mandat untuk mengelola kegiatan administratif, koordinasi, fasilitasi, serta pengumpulan dan pengelolaan data yang akurat guna mendukung efektivitas kerja pada organisasi perangkat daerah. Tugas pokok dan fungsi P3K: 1. Mendukung strategi komunikasi publik. P3K berperan aktif dalam menyusun materi publikasi, mengelola media komunikasi, dan melaksanakan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah. 2. Menyusun laporan, monitoring, dan evaluasi. P3K bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala guna mengevaluasi efektivitas program kerja dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. 3. Rencana hasil kerja P3K. Rencana hasil kerja P3K berikut adalah matrik rencana kerja P3K selama kontrak yang mencakup berbagai tugas, tujuan, kinerja, indikator pencapaian, dan waktu pelaksana dalam strategi komunikasi publik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak daerah. 1. Rencana hasil kerja menyusun rencana komunikasi publik perpajakan daerah. Tujuan kinerja, tersedianya dokumen perencanaan komunikasi yang terarah dan terukur. Indikator pencapaian, dokumen strategi komunikasi publik tersusun dan digunakan. Target waktu 1 tahun. 2. Menyusun materi edukasi perpajakan daerah. Tujuan kerja, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah. Indikator pencapaiannya, jumlah materi publikasi, infografis, video, dan konten edukasi yang diproduksi. Target waktu berkelanjutan. 3. Rencana hasil kerja pengelolaan media sosial dan media informasi Bapenda. Tujuan kinerja, meningkatkan jangkauan informasi kepada masyarakat. Indikator pencapaian, frekuensi publikasi konten dan tingkat interaksi masyarakat. Target waktu bulanan. 4. Rencana hasil kerja pelaksanaan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat dan wajib pajak. Tujuan kinerja, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Indikator pencapaian, jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Target waktu triwulanan. 5. Rencana hasil kerja penyebarluasan informasi mengenai layanan dan kemudahan pembayaran pajak daerah. Tujuan kinerja, meningkatkan pemanfaatan layanan perpajakan. Indikator pencapaian, presentasi peningkatan penggunaan layanan pembayaran pajak. Target waktu tahunan. 6. Rencana hasil kerja pengumpulan dan pengelolaan data hasil kegiatan komunikasi publik. Tujuan kinerja, mendukung evaluasi efektivitas program. Indikator pencapaian, tersedianya data dan laporan hasil kegiatan. Target waktu bulanan. 7. Rencana hasil kerja, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi komunikasi publik. Tujuan kinerja, mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Indikator pencapaian, laporan monitoring dan evaluasi tersusun tepat waktu. Target waktu semesteran. 8. Rencana hasil kerja, koordinasi dengan perangkat daerah, kecamatan, desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan kinerja, memperluas jangkauan sosialisasi perpajakan. Indikator pencapaian, jumlah kegiatan kolaborasi yang terlaksana.
target waktu tahunan. 9. Rencana hasil kerja, pengembangan inovasi komunikasi publik berbasis digital. Tujuan kinerja, meningkatkan efektivitas penyampaian informasi perpajakan. Indikator pencapaian, tersedianya inovasi atau media komunikasi baru, target waktu tahun kedua sampai tahun ketiga. 10. Rencana hasil kerja, peningkatan kapasitas diri melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. Tujuan kinerja, meningkatkan kompetensi dalam pelayanan dan komunikasi publik. Indikator pencapaian, sertifikat pelatihan dan penetapan hasil pelatihan dalam pekerjaan. Target waktu berkelanjutan. 11. Pelaksanaan informasi perpajakan kepada masyarakat. Tujuan kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indikator pencapaian, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi. Target waktu berkelanjutan. 12. Rencana hasil kerja, kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak daerah. Tujuan kinerja, mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Indikator pencapaian, meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh dan penerimaan pajak daerah. Target waktu akhir masa kontrak. 4. Penutup. Kesimpulan. Orientasi ini secara fundamental telah berhasil membentuk karakter ASN yang mengimplementasikan nilai berakhlak dalam setiap aspek pekerjaan. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai nilai dasar tersebut, ASN diharapkan mampu menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi serta dedikasi yang kuat dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. 2. Strategi komunikasi publik yang disusun menjadi kunci utama dalam upaya mengoptimalkan pendapat asli daerah atau PAD Kabupaten Cirebon dengan penyampaian informasi yang efektif, transparan, edukatif. Diharapkan masyarakat semakin sadar akan perannya sebagai wajib pajak yang berkontribusi langsung pada pembayaran daerah, pada pembangunan daerah dan peningkatan fasilitas layanan publik. 3. Jabatan Penata Layanan Operasional di bidang pendapatan daerah memegang peranan vital dalam menyebarluaskan informasi perpajakan dan pengelolaan data secara akurat. Kontribusi ini krusial untuk memastikan seluruh program aksi perubahan berjalan selaras dengan visi Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, serta aman atau beriman. Saran, pegawai P3K diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap interaksi pelayanan. Konsistensi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, sekaligus meningkatkan citra positif aparatur sipil negara di mata masyarakat luas sebagai pelayanan yang berintegritas. Diperlukan inovasi yang berkelanjutan dalam memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat guna menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Penggunaan media sosial dan platform digital yang lebih efektif dan interaktif sangat disarankan agar pesan mengenai kewajiban pajak dapat diterima dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Intensi diharapkan terus mendukung pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang relevan dengan tugas pokok, peningkatan kapasitas diri secara rutin dan memastikan bahwa setiap pegawai memiliki keterampilan yang memadai untuk menghadapi tantangan birokrasi yang semakin dinamis dan kompleks di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.